Rekan-rekan akademia, saya dengan video baru akan ini tentang ini ya, survei. Ini melanjutkan video sebelumnya mengenai live streaming ya. Jadi survei konsumen membeli pakaian muslim saat live streaming ya. Muslim mungkin saat penjual atau gimana ya, membeli lewat live streaming, oke, di Instagram. Coba ya, saya deskripsinya saya skip dulu, saya langsung gini. Apakah Anda pernah berbelanja secara online? Jawabannya ya, tidak. Nah, kalau tidak, stop mengisi. Jadi, pertanyaan pertama ya, ini saya bikin required, terus kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda pernah berbelanja? Terus kemudian, apakah Anda memiliki akun Instagram? Ya, tidak. Nah, begitu tidak, stop mengisi. Jadi ini dua hal yang menjadi screening. Berikutnya adalah saya mau gali lagi akun media sosial yang Anda miliki saat ini apa saja gitu ya. Jadi tadi Instagram, terus kemudian Facebook, terus ini mungkin saya fokus pada ini aja yang biasa live streaming gitu ya. TikTok, terus kemudian YouTube. Yang lainnya saya tulis aja lainnya. Ini dibikin multiple. Jadi responden bisa memilih. Ini dia harusnya mengisi di sini nih. Kalau dia mengisi Instagram berarti di sini juga dia harus milih Instagram. Atau bisa juga di sini udah ada Instagram yang ini. Oke. Lainnya tuh bisa macam-macam. Jadi yang live streaming itu setahu saya ya. Jadi saya tulis lainnya aja kalau itu. Terus kemudian apakah Anda pernah berbelanja? Apakah Anda pernah melihat orang penjual menjual ya, seorang penjual live streaming menawarkan barang dagangannya. Ini untuk ini ada ya, ada tidak. Tapi ini bukan screening. Terus kemudian apakah Anda pernah membeli barang saat penjual live streaming menawarkan barang ini ya tidak. Terus ini pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya hanya untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari konsumen. Terus
Kemudian, apakah Anda pernah membeli pakaian muslim secara online? Ya, ini juga untuk menggiring si si responden pelan-pelan masuk ke kuesioner kita. Apakah Anda pernah membeli pakaian muslim saat menjual live streaming menawarkan barang dagangannya? Ini kan ada juga, oh di sini nih, kadang juga live streaming itu nggak hanya di akun sosial media dari si pedagang itu, bisa juga live streamingnya itu atas nama e-commerce ya, misalkan di hmm, misalkan Shopee gitu kan, Shopee itu dia bikin live streaming dan dia jualannya itu misalkan dia ngontrak apa sih, misalkan ada selebriti ya, yang selebriti atau influencer lah. Kita dulu apa maksud secara online. Oke, saya rasa itu nggak saya bahas karena ini berbeda. Oke, nah sekarang kita mulai dengan kuesioner saya. Ada 6 ya. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan berikut ini? Di sini sangat tidak setuju. Oke ya. Ada satu sama juga ini. Oh, oke, sebentar. Ini kita buang, ini kita copy. 2, 3, 5, 6, 7. Tidak ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7. Bahkan lebih, nggak apa-apa. Nah, ini saya kembali ke kuesioner. Mulai dari sini, perceived innovativeness. Jika saya mendengar tentang berbelanja saat menjual melakukan live streaming di Instagram, saya akan mencari cara untuk berekspresi melakukannya. Jika saya tahu, saya ganti di antara teman saya biasanya yang pertama mencoba belanja. Secara umum saya suka mencoba. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya, copy. Ini saya coret supaya nggak ke copy paste lagi ya. Ini di copy, di cut,
kedua, yang ketiga, cut. Jadi ini indikator yang sudah saya adaptasi ya. Ini innovativeness, atau in aja deh. Responden nggak perlu tahu ini apa gitu, tapi setidaknya kita memberi catatan. Terus kemudian yang kedua, persipris. Nah, persipris ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Jadi ini akan saya copy. Sebentar saya pindahkan ke sini dulu, supaya tengahnya ini nggak kosong. Ini ngomongin apa tadi? Persipris ya. Persipris. Gitu ya, Pri. Satu, cut. 2, panjangan nggak itu? Ada yang, oh itu ada yang kepanjangan. Cut. Nanti saya balik lagi. Cut. Oke. Nah ini nih kepanjangan. Pindah ke sini. Oke. Apakah ini perlu naikin? Saya rasa nggak perlu. Kemudian berikutnya, ini kan variabelnya banyak ya, ada 7 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi saya sebetulnya nggak panjang-panjang bikinnya. Oh ini persipris, dia saya ada dua. Jadi persipris itu kan ada risk of psychological, ada yang financial risk. Nah ini lebih ke perceived delivery risk sama perceived after sales risk ya. Ini atau tiga yang ini enggak, ini saya nggak pakai deh. Ini saya pakai. Yang ini yang after sales service nggak usah, tapi saya pakai yang ini. Ini ada tambahan 4 lagi. Yang ini 3 saya nggak pakai ya. 2, 3. Jadi yang 3 ini saya timpa. Ini kan ada 1, 2. Yang ini saya timpa ya. Oh. Oke, ya. Sudah. Nah, terus kemudian saya kembali lagi ke sini. Berarti yang 4 ini saya pakai psychological. Ini perlu nanti soalnya ketika kita mau nulis artikel dan seterusnya ya, itu yang ini bisa saya hapus, tapi saat ini tidak saya hapus. Kemudian reliability 3,
Banyak ya. Nanti saya akan seleksi lagi. Tapi ini by the way kita akan tulis dulu aja reliability. Mulai lagi. Copy, kelihatan ya. Pergi ke Damn, hilang deh. Kita restore. Reliability. 1. Ini belum saya adaptasi. Jadi oke, anyway, ini saya belum jadi ya yang ini. Saya ingat. Ini kita abaikan dulu. Reliabilitas belum jadi. Perceived enjoyment hanya ada 3. Tetap harus pakai manual. Perceived enjoyment pen 1. 2. 3. Nah, terus kemudian trust. Trust dulu ya sebelum engagement. Trust maksud saya ke sini. Trust. Trust, terus kemudian engagement ya. Ini engagement banyak tapi nanti mungkin beberapa akan saya hapus juga. Engagement ya. Mana engagement? Alright. Kita lanjutkan. Nah, ini social media marketing activities. Sebentar, ini yang live streamingnya kita bikin italic dulu di sini.
Ada ke bawah. Oh, ada ke bawah, ada ke bawah. Kemudian kita ini sosial media. Oh, kok nggak ada? Oke. Karena nggak ada, saya balik lagi ke sini. Oke. Terus kemudian purchase intention. Oh, again. Jadi ini purchase intention, pur aja ya. Purchase intention. Pastikan ini required ya. Ini udah selesai semua kecuali yang tadi belum saya ini ya. Ada satu variabel yang belum saya, yaitu persib inovatif. Ini ya, reliability belum ya. Ini nanti saya ini ya, apa? Saya lengkapin, tapi saya mau kasih contoh dulu ke sini. Ini udah selesai. Ini saya saya menggunakan Microsoft 365, rekan-rekan akademia, sehingga bisa dia punya fasilitas baru ini, berapa waktu yang dibutuhkan oleh si itu, oleh responden untuk mengisi profil Anda. Ya, jadi ini 6 menit katanya ketika ngisi ini. Perempuan. Terus kemudian usia. Sekarang tuh saya batasin 17 ya, 17 sampai 20.
Terus di sini 21 sampai 24. Kemudian 25, 29, terus kemudian 30, 34, kemudian 35, 39, kemudian 40, 44, kemudian 45 sampai 49. Nah, sisanya saya bikin lebih dari 49. Kita pengen lihat ya. Usia, terus kemudian status pekerjaan. Status pekerjaan itu bukan dokter, bukan guru, PNS, gak gitu ya. Saya tulis di sini belum bekerja, kemudian bekerja. Nah, bekerjanya tuh mau mau apapun gitu. Terus kemudian berwira atau memiliki usaha sendiri. Terus yang terakhir pensiun. Terus status pernikahan berikutnya lagi. Status pernikahan belum menikah, terus kemudian berpisah atau bercerai. Terus kemudian yang terakhir adalah berpisah atau bercerai. Kemudian terakhir adalah pasangan meninggal. Saya selalu bikin begini. Pasangan meninggal itu artinya duda ya. Widow or widower. Status pernikahan apalagi? 1, 2, pendidikan. Nah, tingkat pendidikan yang telah diselesaikan. Ada yang kurang dari SLTA, maksudnya mungkin masih SMP gitu ya. SLTA, saya tulis diploma, sarjana, terus kemudian pasca sarjana. Udah. Nah, terus mungkin terakhir itu domisili, tapi mungkin nanti aja ya. Saya ingin menyebarkan kuesionernya nanti ada domisili biar ketahuan. Nah, udah selesai rekan-rekan akademia, tapi tentu saja saya oh ini kan berbusana muslim ya, berarti yang saya cari juga dia beragama Islam. Tulis di sini. Apakah Anda tapi bisa saja orang membeli pakaian itu bukan untuk dirinya ya. Ya, tidak. Jadi ini nggak perlu pakai buat streaming, buat apa? Buat screening. Jadi hanya untuk tahu aja bahwa dia itu bisa saja orang yang non Muslim membeli pakaian Muslim buat entah buat dikasih atau buat kadang kan busana Muslim juga disenangi ya. Misalkan bajunya panjang ya, siapa aja kan bisa nggak harus Muslim aja. Oke. Nah di sini tulis ya di responden. Kalau saya istilahnya begini. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang perilaku konsumen pemilik tentang perilaku konsumen yang berkaitan dengan belanja online saat penjual live streaming menawarkan barang dagangannya. Dalam kasus ini, Anda tidak perlu memiliki pengalaman membeli barang saat penjual live streaming. Namun demikian, responden yang saya cari adalah pemilik
akun Instagram dan pernah membeli barang secara online. Terima kasih atas bantuan Anda mengisi lengkap kuesioner ini. Oke, salam PhD Jakarta. Nah, di sini teman-teman bisa terlihat tampaknya akan seperti apa kalau dibuka di kuesioner ya. Kalau dibuka di handphone. Temanya mungkin saya akan pilih warna merah tua ya, atau biru gelap. Terus share-nya ini saya ganti ke anyone can respond. Lalu nanti saya akan bikin Bitly ya, akan bikin Bitly. Cuma nanti mungkin di video berikutnya. So saat ini rekan-rekan Akademia terima kasih sudah menyimak. Ini mudah-mudahan video ini membantu tentang cara membuat kuesioner secara daring ya. Pastikan bahwa ada judul, terus kemudian ada judul, terus kemudian ada ini kata pengantar, terus kemudian ada screening, terus pertanyaan-pertanyaan di luar screening, tapi ini untuk menggiring ya, menggiring responden. Terus kemudian ini pertama, indikator pertama, bukan indikator, variabel pertama dengan indikator-indikatornya. Nah, saya menggunakan skala ini sangat tidak setuju, sangat setuju. Jadi ada 6. Saya menggunakan genap ya, supaya responden tidak terkonsentrasi di tengah kalau pakai netral. Terus kemudian juga pastikan ini ada tanda bintang ya, bahwa menunjukkan bahwa responden nggak bisa bergerak sebelum dia mengisi. Terakhir adalah saya selalu taruh di belakang ini, profil responden. Oke, saya rasa ini cukup. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.